Sidang jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita bangkit berdiri bersama-sama untuk kita memulai akan ibadah kita pada hari ini. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai dan ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalanya. Dan kiranya kebaktian di hari Minggu ini kita alaskan di dalam nama Allah Sang Pendamai ciptaan melalui putranya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera turun atas kita di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Mulia bagi Bapa. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaan sekarang dan akan terjadi selama-lamanya. Amin. Dengarlah firman Tuhan berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Amin, amin, amin. Silakan duduk saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Salam saudaraku yang dikasih Tuhan, damai sejahtera Tuhan limpah atas kehidupan kita semuanya, dan saya kini percaya kita semuanya diberkati oleh Tuhan. Amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, dan sekiranya pada pagi hari ini kita bersama-sama untuk memberikan sesuatu yang terbaik untuk Tuhan, untuk kita memuji, memuliakan nama Tuhan, meninggikan namanya, sebab Allah akan bertata di dalam setiap puji-pujian yang kita naikkan kepada Tuhan. Dan pada pagi hari ini firman Tuhan akan dilayani oleh Ibu Pendeta Rotua Nurhayati Sinaga. Untuk itu saya undang untuk bangkit berdiri, Bu. Mari berikan aplaus yang terbaik, saudaraku yang dikasih Tuhan, dan selamat melayani. Dan Ibu Pendeta Rotua Sinaga ini berasal dari GKMI Surakarta atau Solo, saudaraku yang dikasih Tuhan, dan pada ini dipakai oleh Tuhan untuk melayani kita untuk firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Dan tentunya kebenaran firman Tuhan ini akan menjadi kekuatan dalam kehidupan kita bersama. Dan biarlah kiranya Tuhan akan melawat untuk ibadah kita hari ini, dari awal pertengahan hingga akhirnya, dan selamat beribadah. Tuhan beserta kita. Silakan Bu Dono. Shalom semuanya. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur kita boleh ada sampai saat ini. Bahkan kita boleh menikmati bait-Nya. Semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Mari yang bersyukur lambaikan tangannya. Puji nama Tuhan. Terlebih kasih-Nya yang terbesar yang sudah membebaskan kita dari dosa. Amin. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Kasih yang begitu besar, lebih luas dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Tunaikan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Saudara Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita menari dan bersukacita bagi Tuhan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang
syukurku, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu, takkan berhenti meninggikan Engkau Tuhan, meninggikan namamu, dibebaskan, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Haleluya, sorak-sorai bagi Tuhan yang kebesaran kasih setianya tidak terukur dalam hidup kita. Amin. Haleluya, tiada terukur kasih setiamu Tuhan. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat kusulang. Kasih setiamu Tuhan selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, tanganku bersorak memuji Engkau.
kekal sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, Dia Tuhan yang baik, teramat baik. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Tak pernah berakhir di hidupku, semuanya semua dianggap. Haleluya. Sungguh Engkau baik. Amin. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Sungguh Engkau baik sampai selamanya. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu Tuhan. Tiada berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik. Engkau sangat baik. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Musik memuji Tuhan. Kita bersyukur memiliki Tuhan yang begitu baik buat kita. Teramat sangat baik. Dosa dihapuskan menjadi kemenangan. Haleluya. Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku. Dulu, sekarang, dan selamanya. Yesus baik. Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku. Dulu, sekarang, dan selamanya. Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Engkau baik. Sungguh amat baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya, sorak-sorak bagi Tuhan kita. Haleluya. Semuanya tetap bangkit berdiri. Mari kita akan bersama-sama berdoa untuk setiap persembahan yang kita akan berikan ataupun korban syukur yang akan kita berikan kepada Tuhan. Namun sebelum kita akan berdoa, untuk setiap persembahan yang kita akan berikan di saat kita masuk ataupun di saat kita pulang, dengarlah firman Tuhan yang berkata demikian. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Engkau Allah yang membukakan tingkap berkat-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Memberkati dalam pekerjaan bisnis kami dan apapun yang kami kerjakan dibuatnya berhasil. Dan saat ini Tuhan kami bawa untuk persembahan kami, korban syukur kami kepadamu ya Tuhan. Kiranya Tuhan akan memberkati dalam setiap kehidupan kami, mencurahkan dan melimpahkan segala kasih karunia di dalam kehidupan kami, sehingga dalam setiap kehidupan kami mengalami berkecukupan dan segala sesuatu berkelebihan dalam berbagai kebajikan terjadi atas hidup kami seperti apa yang Tuhan janjikan. Oleh sebab itu Tuhan kuduskan dan berkati
Untuk setiap persembahan dan korban syukur yang akan kami berikan, biarlah semuanya untuk hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dan saya menyambut untuk Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, baik yang di bawah ataupun yang di atas, yang hari ini baru pertama kali hadir di dalam ibadah yang kedua ini, bisa melambaikan tangan saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang di bawah ataupun yang di atas. Ada? Oke, kalau tidak ada, mari kita siapkan hati kita untuk bersama-sama menyiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Silakan Ibu Nunung. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hidup kita tidak selalu hanya ada pelangi yang indah, ada kalanya kabut yang tebal, bahkan badai Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Tapi satu hal yang pasti, kita tahu Allah bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Karena itu mari apapun yang terjadi, kita mau terus bersyukur untuk setiap karya Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Haleluya. Buat karyamu, buat segala rencanamu, ku beri syukur dan pujian bagimu. Beri syukur, beri puji, sebab ku tahu Allah bekerja buat kebaikanku. Beri syukur, beri puji, ku yakin rahmat-Mu besertaku. Dan inilah iman kami Tuhan. Buat segala hal yang tak ku mengerti, dengan iman ku serahkan padamu. Beri syukur, beri puji. Benar Tuhan, kami percaya Engkau Allah bekerja dalam setiap hal yang kami alami Tuhan. Kami bersyukur, kami dipuji, rahmat-Mu besertaku. Beri syukur, kami beri puji, sebab ku tahu Allah bekerja buat kebaikanku Tuhan. Kami bersyukur, kami puji Tuhan. Lagi rahmat-Mu besertaku. Dan inilah yang menjadi iman kami Tuhan. Walaupun aku lemah, walaupun ku jatuh, takkan pernah Kau tinggalkanku. Kau penguasa segalanya. Beri syukur, beri puji. Terima kasih Tuhan buat kesetiaan-Mu, buat kasih-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Ku yakin rahmat-Mu besertaku. Bersyukur. Saudara Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kami naikkan syukur Tuhan, sebab kasih setiap-Mu Tuhan.
Bapa kami yang di surga, Allah yang hadir dalam kehidupan kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus Tuhan menolong kami, sehingga kami memahami firman-Mu dengan baik dan benar, dan terlebih kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Berkati kami semua yang mendengarkan dan juga hamba-Mu yang menyampaikan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Silahkan duduk Bapak, Ibu, dan Saudara. Shalom. Wah, puji nama Tuhan. Jika kita masih diberi kesempatan untuk bisa beribadah, karena tidak semua orang memiliki kesempatan ini. Mungkin karena berbagai macam alasan, atau mungkin ada hal yang membuat dia tidak bisa beribadah. Tetapi jika kita diberi waktu oleh Tuhan, kita bersyukur untuk itu. Kita akan sama-sama membuka Alkitab kita. Dari Kolose pasal 2 ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Kolose pasal 2 ayat 6 sampai 7. Beginilah firman Tuhan. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang suka membaca, merenungkan, terlebih melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak, Ibu, dan Saudara, mungkin Bapak, Ibu, dan Saudara sudah ada sebagian yang kenal saya dan sebagian besar belum. Saya adalah Pendeta Rotua Nurhayati Sinaga. Saya gembala jemaat di GKMI Surakarta, atau lebih dikenal GKMI Solo. Begitu. Terima kasih untuk kesempatan yang indah yang diberikan pada pagi hari ini. Kiranya kita semua boleh mengalami lawatan Tuhan lewat ibadah yang kita lakukan. Tema yang diberikan kepada saya untuk sama-sama kita gumuli adalah hidup yang dipenuhi dengan rasa syukur. Bersyukur itu bukan lagi menjadi eksklusif milik orang Kristen. Jadi kata bersyukur ini adalah sudah menjadi bagian dari kehidupan manusia di dunia ini. Nah, kalau bersyukur itu menjadi bagian dari semua orang, lantas bedanya bersyukurnya orang percaya dengan orang yang belum percaya kepada Yesus seperti apa. Nah, itu yang akan kita lihat bersama di dalam perenungan kita pada pagi hari ini. Saya awali khotbah ini dengan sebuah kisah. Ada seorang ibu. Ibu ini memiliki anak, kalau aku tidak salah 4. Ibu ini adalah teman saya. Dan ibu ini bekerja, suaminya juga bekerja. Anaknya waktu itu sudah baru mau usia sekolah semua. Ada yang masuk SMP, ada yang masuk SD begitu ya. Nah, ternyata pada hari suaminya dipanggil Tuhan. Jadi suaminya dipanggil Tuhan, dia juga mengalami matanya tidak bisa melihat lagi. Jadi sama sekali tidak bisa melihat. Karena ada memang kelainan genetik dan sudah tidak bisa diobati, dioperasi pun tidak bisa. Jadi tidak akan mungkin. Akhirnya jadi suaminya meninggal, dia juga mengalami kebutaan atau tidak bisa melihat.
Jadi bayangkan Bapak, Ibu, dan Saudara dalam kondisi seperti itu, dia harus menjadi tulang punggung dan menyekolahkan anaknya 4. Dan ibu itu sampai sekarang masih hidup gitu ya. Nah, ibu ini dalam menjalani hidupnya menarik menurut saya, dia bisa menerima kenyataan hidup. Dia menerima dirinya apa adanya. Jadi meskipun dia kehilangan suami, dia kehilangan penglihatannya, itu tidak membuat dia kehilangan pengharapan, kehilangan semangat, bahkan dia memiliki semangat untuk hidup jauh lebih baik lagi. Di tengah keterbatasan fisiknya, dia tetap bekerja. Dulu kerja di percetakan, setelah dia tidak melihat, Tuhan pun membukakan jalan tetap bekerja. Jadi dia bisa menghidupi keluarganya, menyekolahkan anak-anaknya, lulus semuanya, lulus kuliah. Dari universitas, bukan cuma universitas biasa, tetapi swasta yang mahal di Jogja. Semua lulus anaknya. Dan lebih luar biasa lagi Bapak, Ibu, dan Saudara, di tengah keterbatasannya, semangat melayaninya luar biasa. Doa pagi, bersama-sama kita doa pagi. Saya akan menjemput dia waktu itu ke rumahnya. Nanti pulang saya akan antar. Jadi saya dekat dengan ibu ini. Bahkan pernah ibu itu, kami ada pelayanan bulan misi di gereja PGM 2, dia pernah ikut ke Lampung. Keterbatasan penglihatan tidak mematahkan semangatnya untuk melayani Tuhan. Dan dia selalu bersyukur. Aku bersyukur dengan keberadaanku. Aku memuji Tuhan dengan keberadaanku. Dia melayani, dia menyampaikan firman, dia menjadi pendoa, dia menjadi inspirasi buat banyak orang, termasuk saya yang gembala jemaatnya. Menjadi inspirasi buat saya kehidupan ibu ini. Dan sampai sekarang dia menjadi tiang doa. Buat gerejanya, buat keluarganya, buat komunitasnya. Dan dia tidak mengeluh dengan keadaannya. Dia tidak mengasihani dirinya. Dia tetap berjuang sampai Tuhan memanggil dia untuk terus melayani Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, menjadi pribadi yang bersyukur dengan keberadaan kita, yang bertolak belakang dengan kerinduan kita, itu tidak mudah. Saya pernah mengalami Bapak, Ibu, dan Saudara, bahwa mengucap syukur dalam segala keadaan, terutama dalam situasi tidak baik, atau situasi yang sulit, atau situasi yang tidak sesuai dengan harapan kita, itu tidak mudah. Saya badannya kecil, sudah kecil pendek lagi, ya kan? Ini saya tinggi Bapak, Ibu, dan Saudara karena ada tambahan ince-ince, ya, ance-ance apa ince-ince sih namanya, ada peninggi. Jadi ini ada 3 tingkat ini. Kalau Pak Anto nanti naik itu diturunkan supaya Pak Anto jadi enggak tinggi sekali, gitu kan? Nah, saya itu pendek, saya itu badannya kecil, suara saya juga tidak berwibawa Bapak, Ibu, Saudara. Suara saya itu cempreng begitu ya, gitu ya. Dan secara tampang tidak ada tampang mendetani, gitu ya, nggak ada tampang pendeta. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau ketemu saya tidak pakai ini, pasti Bapak, Ibu, dan Saudara nggak menduga saya itu pendeta, gitu ya. Dan itu terjadi sampai ya baru-baru juga, gitu ya. Jadi kalau saya pergi kemana-mana, bahwa di gereja GKMI, mau di PGM 2, kecuali kalau kenal saya, atau di gereja lain, maka nanti ketika saya datang, saya nggak pakai ini, nanti, oh mari, kalau ada teman saya dikira yang pendeta teman saya itu, monggo Bapak, Ibu, gitu kan. Bahkan waktu kami pelayanan misi di Lampung ada teman majelis begitu, ketika kami ke rumah jemaat, gitu kan, mendoakan, dia nggak kenal saya kan. Tolong doakan Ibu Pendeta, kebetulan teman saya perempuan juga. Tapi yang dilihat bukan saya. Tapi teman saya yang di samping, Bu Pendeta tolong ya didoakan. Ya saya enggak apa-apa begitu ya.
tolong ya Bu Pendeta gitu kan. Kan majelis ini nggak mungkin langsung motong. Begitu ibunya sudah selesai ngomong begitu ya, baru majelisnya bilang, maaf yang pendeta bukan saya, tapi beliau. Akhirnya, aduh maaf Bu gitu ya. Terus banyak orang yang datang ke kantor, iya saya mau cari pendetanya. Udah ngomong dengan saya kan? Saya bilang, iya ada apa? Iya saya cari pendetanya. Iya saya pendetanya. Oh gitu ya. Terus kalau acara sinode pernah itu penabisan pendeta begitu ya. Saya udah jalan dengan rombongan pendeta nih. Nah saya kan pendeta begitu ya. Terus yang menerima tamu bilang, Bapak Ibu dan Saudara, yang jalur ini khusus pendeta. Yang jalur ini bukan pendeta, non pendeta. Berarti pasangannya, anaknya, keluarganya lewat sini. Karena ini nanti khusus pendeta untuk ganti baju. Kan saya dengarkan, oh iya gitu kan. Yang lain juga, ya kan saya tetap pilih jalur yang pendeta kan. Terus bapaknya itu bilang lagi, maaf Bapak Ibu dan Saudara, yang ini khusus jalur pendeta, yang ini non pendeta. Nah, saya belum sadar kalau yang dimaksudkan saya begitu kan. Saya bilang, oh mungkin ada yang ini. Saya tetap jalan. Saya semakin dekat ke jalur khusus itu, bapaknya langsung maaf ya begitu. Jadi udah mendekat saya. Saya akhirnya sadar apa begitu ya. Ini khusus jalur pendeta, yang ini non pendeta. Akhirnya saya cuma tersenyum. Teman saya bilang, ini Bu Pendeta begitu kan. Akhirnya salah tingkah bapaknya. Jadi saya kadang pernah pada titik, iya ya, orang kan diri saya kayaknya nggak layak deh jadi pendeta. Gembala jemaat apalagi nggak layak. Jika saya melihat diri saya dengan membandingkan dengan orang lain, terutama dengan pendeta Sola Gracia. Pendeta Sola Gracia kan pendeta-pendeta besar, begitu ya. Pak Anto pendeta besar ya toh. Pak Paulus juga pendeta besar. Pak Sugiarto juga sudah menjadi pendeta besar. Saya kan masih tetap pendeta kecil ya kan, badannya tetap kecil gitu ya. Nah kalau saya membanding-bandingkan itu, saya tidak mengucap syukur dengan diri saya. Tetapi kembali lagi saya melihat, iya ya kenapa Tuhan buat saya seperti ini? Kenapa Tuhan membuat dia seperti itu? Berarti ada maksud dan rencana Tuhan di sana. Jadi di tengah kekurangan diri kita, di tengah hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan kita, kita akan menerima itu dengan penuh ucapan syukur ketika kita bisa melihat hal itu, bahwa itu pemberian Tuhan yang terbaik dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, bersyukur itu merupakan ungkapan terima kasih. Kita berterima kasih, bersyukur kepada Tuhan atas segala pemberiannya dalam kehidupan kita. Apa yang kita syukuri yang paling utama menurut saya adalah keselamatan. Tuhan memberikan keselamatan kepada kita. Keselamatan itu kita peroleh bukan karena kita baik, bukan karena kita saleh, tetapi semata-mata hanya anugerah Tuhan. Bagaimana Tuhan menyelamatkan kita? Dia harus menyerahkan dirinya disalibkan. Dia harus menggantikan kita, menanggung segala hukuman dosa. Supaya apa? Kita memperoleh selamat. Bukankah ini hal yang paling membahagiakan dalam hidup kita? Ketika Tuhan sudah menyelamatkan kita, artinya hidup kita baik di dunia ini maupun nanti setelah meninggal dunia dijamin oleh Tuhan. Bukankah itu satu kebahagiaan yang luar biasa? Pegadaian aja menjamin seperti itu, kita udah bahagia. Ya tahu, pegadaian semboyannya gitu ya, mengatasi masalah tanpa masalah gitu ya. Kita bahagia. Apalagi ini ada jaminan kekal yang menjamin Tuhan itu sendiri pemilik hidup. Maka harusnya kita mengucap syukur untuk itu. Mengucap syukur atas berkat Tuhan, pertolongan Tuhan. Nah ini yang harus kita mulai pelajari. Mengucap syukur atas ujian hidup. Mengucap syukur atas kesulitan hidup. Mengucap syukur di masa-masa sulit. Di masa-masa yang tidak enak. Jadi kalau orang yang tidak percaya bisa mengucap syukur dalam keadaan baik,
kita bisa mengucap syukur dalam hal seperti itu, kita sama, tidak ada bedanya. Tetapi jika kita bisa mengucap syukur di dalam keadaan yang sukar, di masa-masa sulit, di masa-masa menyedihkan, itulah kita berbeda dengan orang yang belum percaya kepada Yesus. Mengapa bisa demikian Bapak, Ibu dan Saudara? Karena sesungguhnya mengucap syukur itu adalah perintah dari Allah sendiri. Mengucap syukurlah dalam segala keadaan. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Jadi yang membuat kita mampu mengucap syukur bukan diri kita, tetapi karena ada kekuatan dari Tuhan. Ada Tuhan yang memampukan kita untuk kita bisa mengucap syukur dalam segala keadaan. Nah, dalam kenyataannya Bapak, Ibu dan Saudara, dalam keadaan baik mudah mengucap syukur. Setuju? Setuju ya? Diberkati Tuhan dengan kesehatan, kita bilang langsung puji Tuhan, Tuhan itu baik, kan? Langsung semangat sekali melayani Tuhan, semangat berdoa, semangat memuji Tuhan. Diberi kesehatan, puji Tuhan. Usaha lancar, puji Tuhan. Sekolah lancar, puji Tuhan. Anak-anak berhasil, puji Tuhan. Tapi coba, kita sakit, kita berdoa sekian tahun, Tuhan tidak menjawab seperti yang kita inginkan. Yang kita inginkan kesembuhan, tapi Tuhan belum memberikan kesembuhan itu. Masihkah kita mengucap syukur? Masihkah kita semangat melayani Tuhan? Masihkah kita semangat mempersembahkan segala sesuatunya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan? Masihkah semangat kita berdoa? Masihkah kita berkata, Tuhan Engkau sangat baik dan aku persembahkan hidupku kepadamu? Masihkah kita seperti itu? Belum tentu. Belum tentu. Dan semua orang pasti pernah mengalami hal yang demikian. Sulit mengucap syukur di masa-masa sukar. Iya, betul. Tetapi apakah karena sulit itu kita tidak bisa? Sulit bukan berarti tidak bisa. Kalau begitu, bagaimana supaya kita bisa? Kita kembali lagi kepada firman Tuhan. Bahwa di Kolose yang sudah kita baca tadi, di sana orang yang bisa mengucap syukur dalam segala keadaan adalah orang yang hatinya dipenuhi dengan rasa syukur. Jadi perbendaharaannya penuh. Di hati ini dipenuhi rasa syukur. Nah, bagaimana supaya kita penuh dengan rasa syukur itu? Maka langkah yang pertama di situ adalah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Menerima. Tapi dikatakan kita semua sudah termasuk dari bagian nats ini. Kamu telah, fase ini harusnya sudah kita lewati. Jadi kamu telah percaya kepada Kristus. Kamu telah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadimu. Itu artinya kita mempercayakan hidup kita ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kita tidak berkuasa lagi atas diri kita. Tetapi Tuhan yang berkuasa. Diriku bukan milikku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam diriku. Jadi akhirnya apa? Kita bersyukur bahwa sesuatu yang sangat berharga yang tidak bisa diberikan oleh siapapun kecuali Dia Allah yang kita sembah, yaitu keselamatan. Keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Itu adalah satu harta yang sangat berharga yang kita harus syukuri. Apapun kondisi kita, kalau kita tahu bahwa Yesus Kristus mati demi menebus saya, bukankah hidup ini menjadi kembali berarti? Berarti Allah itu mengasihi saya dan terus mengasihi saya sampai selama-lamanya mengasihi saya. Ini membuat kita penuh dengan ucapan syukur, tapi kadang-kala bisa lupa. Nah, supaya terus terjadi hati yang mengucap syukur, dilanjutkan di ayat yang berikutnya, hidup itu harus tetap di dalam Kristus. Hidup harus tetap di dalam Allah. Bagaimana caranya supaya hidup kita tetap berada di dalam Allah? Maka dikatakan harus berakar, nancap.
berakar di dalam Dia. Kalau akarnya sudah kuat, dibangun pun akan tetap bagus. Dibangun di atas Dia. Jadi pertumbuhan secara iman terjadi dalam kehidupan kita. Dulunya bayi rohani, sekarang menjadi dewasa. Dewasa secara rohani itu bisa menyikapi segala sesuatu, bukan lagi kekanak-kanakan. Jadi kalau kita mengucap syukur pas kondisi baik, kita masih kategori kanak-kanak secara rohani. Kalau anak-anak itu kan kalau minta papa mamanya, "Ma, Pa, aku minta uang dong." Dikasih, "Mama baik, papa baik." "Ma, Pa, aku main game dong." Papa mamanya bilang, "Enggak. Papa jahat, mama jahat." Jadi anak itu ketika dituruti kemauannya, anak kecil langsung bilang, "Papa mama baik." Tapi coba gak dituruti kemauannya, "Papa mama jahat." Itu yang diungkapkan. Nah, kita pun sebagai orang percaya bisa loh seperti itu. Ketika kita berdoa, meminta sesuatu, Tuhan memberikan seperti apa yang kita doakan. Kita bilang, "Tuhan itu baik." Tetapi ketika Tuhan tidak memberikan seperti yang kita inginkan, apakah kita masih berkata Tuhan itu baik? Misalkan nih Bapak, Ibu, dan Saudara, kita ini bekerja. Kita ingin penghasilan kita terus naik. Ternyata belum. Apakah kita mau berkata, "Tuhan, Engkau baik. Ini yang terbaik buat diriku." Apakah kita bisa berkata seperti itu? Kalau masih kanak-kanak imannya, tidak mungkin. Tetapi kalau dewasa imannya, dia akan melihat semua itu dengan cara seksama. Sama seperti ketika kita besar, ketika kita sudah dewasa, minta sesuatu kepada orang tua kita. Orang tua kita bilang, "Tunggu nak, kami belum memiliki. Nanti kalau sudah ada, kita akan tahu, oh iya papa mamaku belum. Oh iya ini ternyata bukan yang terbaik buat diriku." Maka kita bisa menerima itu. Jadi ketika kita pun meminta sesuatu kepada Tuhan, Tuhan bilang enggak seperti yang kamu minta. Kita akan bilang, "Oh Tuhan ampuni saya. Saya belum tahu yang terbaik buat diri saya. Tuhan yang lebih tahu. Karena itu saya mau berserah kepada Tuhan. Kehendak-Mu yang jadi. Saya terima ini dengan penuh sukacita." Mudah? Enggak mudah Bapak Ibu Saudara. Enggak mudah. Saya mengalaminya. Saya juga mengalami pergumulan seperti Bapak Ibu Saudara. Saya percaya dan yakin setiap kita yang sudah menikah dan setiap orang tua yang menikahkan anaknya, kerinduannya satu, punya keturunan, betul? Ada yang menikah tidak merindukan kehadiran anak di tengah keluarganya? Ada sih, tapi itu sebagian kecil, gitu kan? Tapi mayoritas manusia itu kalau menikah itu pengennya punya keturunan. Maka kalau kita ngasih selamat ya, kiranya cepat dapat momongan, begitu ya. Nah, kami juga seperti itu. Kami merindukan kehadiran anak di tengah keluarga kami. Kami berdoa Bapak, Ibu, dan Saudara. Dan 11 tahun sudah kami menikah. Tuhan tidak memberikan. Tuhan belum, ya saya ralat ya. Tuhan belum memberikan, tidak tahu nanti Tuhan berikan, tidak tahu ya. Tapi Tuhan belum memberikan. Nah, sebagai orang beriman dan sebagai orang yang diberikan hikmat oleh Tuhan, kami melakukan segudang pemeriksaan, ya kan? Harus itu loh, kan kedokteran juga dipakai Tuhan. Kami memeriksa segala sesuatunya melalui semua tahapan, sudah akhirnya ketemu satu. Persoalannya ternyata ada dalam diri saya, Bapak Ibu Saudara. Dan persoalan itu setelah diteliti bukan karena kesalahan saya. Karena kalau kesalahan saya masih bisa memperbaiki. Ternyata itu adalah kelainan anatomi tubuh, bahasa kedokterannya. Kalau bahasa kita, Tuhan menciptakan organ saya seperti itu. Jadi saluran tuba Fallopi 2, kiri kanan saya itu tipis kayak rambut. Gitu ya. Jadi tidak bisa. Tidak akan mungkin bertemu begitu ya, sperma sama sel telurnya. Gitu.
Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara dalam kondisi seperti itu, kira-kira langsung mengucap syukur kepada Tuhan? Saya waktu itu Bapak, Ibu, Saudara, di fase-fase kritis saya malah bertanya kepada Tuhan. Tuhan, kenapa? Orang di sana nggak pengen punya anak loh tuh. Kami yang meminta sekian lama, tapi Tuhan belum kasih. Bertanya seperti itu Bapak Ibu Saudara. Sampai pada titik akhirnya, tapi fase itu sudah lama kami lewati gitu ya. Pada akhirnya saya menemukan satu kebenaran. Tuhan tahu yang terbaik buat setiap kita. Yang terbaik buat saya dan suami saya sampai saat ini adalah tidak punya anak. Aneh kan? Aneh toh, kedengarannya aneh. Tapi itulah yang Tuhan mau. Kalau Tuhan mau saya punya anak, tinggal dilonggarkan aja saluran tuba palupinya. Saya jadi punya anak. Karena semua tidak ada masalah. Sampai kami ke dokter, beberapa dokter untuk perbandingan begitu ya. Jalani HSG pokoknya semualah gitu ya. Ke dokter fertilitas begitulah. Gitu kan. Semua aja jalani. Tapi Tuhan berkata, enggak. Kenapa? Itu yang mau saya cari dan suami saya. Kenapa Tuhan? Tuhan tidak mempercayakan. Oh, ketemu jawabannya. Tuhan mau saya sama suami saya melayani Tuhan lebih lagi. Kami harus melayani lebih lagi. Kalau kami melayani dengan waktu kami seperti sekarang, kami punya anak-anak kami itu pasti protes. Papa mama gak ada artinya jadi papa mama. Kerjanya pergi kunjungan lah, rapat lah, inilah, itulah. Terus kami anaknya siapa? Gitu ya. Jadi ada maksud Tuhan. Itu kan masing-masing beda. Gitu kan? Kita harus bertanya, apa maksud Tuhan di balik peristiwa yang menurut kita itu tidak baik? Yang jelas Bapak, Ibu, dan Saudara, semakin kita bertumbuh di dalam Tuhan, semakin kita dibangun di atas Dia, semakin kita mengenal akan kehendak Tuhan. Semakin kita tahu apa kehendak Tuhan. Dan begitu juga kita akan semakin menyelaraskan kehendak kita dengan kehendak Tuhan. Kita bukan lagi berbicara mauku Tuhan, enggak. Kita mau tanya Tuhan, apa maunya Tuhan atas keluargaku ini? Tuhan, apa maunya Tuhan atas uang yang sedemikian rupa yang Tuhan percayakan di tengah kehidupanku? Tuhan, apa maunya Tuhan atas keluargaku ini? Tuhan, apa maunya Tuhan atas talenta ini? Tuhan, apa maunya Tuhan atas segala hal yang Tuhan berikan dalam hidupku? Dan ketika Tuhan menjawabnya, yang perlu kita lakukan, Tuhan, saya mau persembahkan semua itu untuk puji hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi bersyukur itu Bapak, Ibu, dan Saudara, di sana ada menerima segala hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Di dalam bersyukur itu ada iman. Iman bahwa Tuhan berkarya di sana, Tuhan tahu yang terbaik, Tuhan bekerja di sana untuk membentuk kita semakin serupa seperti Kristus, supaya lewat semua itu kita semakin menyenangkan hatinya, hidup kita memuliakan nama Tuhan. Di dalam bersyukur itu ada pengharapan, di dalam bersyukur itu ada kerendahan hati. Jadi kalau kita semakin hidup di dalam Dia, kita akan semakin bisa bersyukur. Dan dilanjutkan di ayat itu, orang yang percaya kepada Kristus, hidup di dalam Kristus, maka dia akan bertambah teguh dalam iman dan hatinya melimpah dengan syukur. Nah, itulah yang dikatakan oleh Rasul Paulus, mengucap syukurlah dalam segala keadaan. Jadi kita tahu di dalam Tuhan hal yang buruk menurut kita itu mendatangkan kebaikan. Itu membentuk kita menjadi semakin pribadi yang
semakin tangguh, semakin kuat, semakin beriman teguh. Nah, contohnya ada nggak sih di Alkitab begitu ya? Ada Bapak Ibu dan Saudara Ayub. Ya. Ayub, siapa yang nggak tahu Ayub? Semua tahu. Ayub itu adalah seorang yang saleh. Dia itu jujur. Dia itu takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Jadi lelaki ideal. Dan dia adalah orang terkaya di lingkungannya saat itu. Jadi terkaya, saleh, takut akan Tuhan, jujur, menjauhi kejahatan. Pokoknya pria idaman banget lah Ayub ini. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu dan Saudara? Tidak terlalu lama Bapak Ibu dan Saudara, dia kehilangan segalanya. Dia kehilangan harta bendanya, dia juga kehilangan anaknya. Dia kehilangan bukan karena kesalahannya. Bukan karena dia salah, bukan karena dia berdosa, bukan. Dia kehilangan itu karena apa? Dia pribadi yang takut akan Tuhan. Dia mengasihi Tuhan lebih dari apapun. Dan iblis berkata kepada Tuhan, oh Tuhan, itu seperti itu gara-garanya dia diberkati Tuhan, jagai semuanya. Coba itu diambil, pasti dia enggak seperti itu. Dan menarik Bapak Ibu dan Saudara, Tuhan mengizinkan iblis untuk menyentuh. Ludes hartanya, anaknya juga meninggal, tidak boleh nyawanya. Dia kehilangan itu semua. Apakah Ayub mengutuki Tuhannya? Apakah Ayub kecewa kepada Tuhannya? Apakah dia mundur dari imannya? Bapak, Ibu dan Saudara, di tengah peristiwa yang sedemikian sulit, dia justru berkata, aku dilahirkan tanpa apa-apa. Dan aku akan mati tanpa apa-apa juga. Tuhan telah memberikan dan Tuhan pula telah mengambil. Terpujilah namanya. Aku datang ke dunia ini tidak bawa apa-apa. Pulang pun nanti ke surga enggak bawa apa-apa. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah namanya. Wow Bapak Ibu dan Saudara, bukankah ini pernyataan iman yang begitu luar biasa? Ini lahir dari apa? Kedalaman persekutuannya dengan Tuhan, kedalaman relasinya, keintiman relasi Ayub dengan Tuhan. Sehingga dia tahu bahwa segala sesuatu asalnya daripada Tuhan. Segala sesuatu itu bukan miliknya, itu hanya titipan kepadanya yang dipercayakan oleh Tuhan. Kalau Tuhan mau mengambil, monggo. Kapanpun Tuhan ambil, monggo, ora opo-opo. Setelah diambil itu bagaimana? Pasti Tuhan tahu yang terbaik. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu dan Saudara? Bukankah Ayub mendapatkan lebih dari apa yang sudah dia miliki? Untuk sampai kepada pemahaman iman seperti itu butuh proses Bapak Ibu dan Saudara. Jadi kita itu diperintahkan oleh Tuhan untuk bersyukur. Karena di dalam bersyukur itu kita sebenarnya mengakui bahwa kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Ini semua pemberian Tuhan. Dan kalaupun Tuhan izinkan ini terjadi, ini yang terbaik buat saya. Ada rencana Tuhan di balik semua ini. Jadi kita bisa melihat segala sesuatu dari sudut pandang Tuhan. Hanya saja Bapak, Ibu dan Saudara, ketika hal yang buruk terjadi dalam diri kita, menurut saya ada 3 hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama, cari dulu. Kenapa hal itu terjadi? Bagaimana cara mencarinya? Ini apakah karena kesalahan saya? Misalkan kesalahan anak sekolah nggak naik kelas atau nilainya jelek. Maka dia akan cari, oh iya saya belajar nggak tekun. Maka nilai saya jelek. Kalau itu yang terjadi, perbaiki diri. Gitu kan? Belajar lebih giat lagi. Yang kedua misalkan, kenapa nilai saya jelek? Gitu kan? Apakah memang karena saya berdosa? Dosa saya hidupi sedemikian rupa sehingga hati saya tidak lagi tertarik dengan pelajaran. Saya melakukan banyak hal sehingga menyita waktu saya untuk tidak belajar lagi. Nah kalau kita tahu itu karena dosa, bertobat.
Tuhan ampuni saya. Tapi kalau kita tahu itu bukan karena kesalahan kita, itu bukan karena dosa kita. Tapi karena itu Tuhan izinkan terjadi bagian dari ujian iman kita. Sambutlah itu dengan penuh sukacita. Tuhan berikan kekuatan kepadaku. Mampukan aku melewati itu semua. Itu yang harus kita lakukan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Jadi Ayub ini menjadi salah satu contoh bagi kita. Ini bukan kisah fiktif, ini kisah nyata. Dan itu pun bisa terjadi kepada diri kita. Karena Tuhan Ayub sama dengan Tuhan kita. Kuasanya dulu dan sekarang itu tidak berubah. Jika Tuhan menolong dia, Tuhan pun akan menolong kita. Persoalannya mau enggak sih kita? Kalau mau, mari semakin melekat. Semakin intim dengan Tuhan, semakin mencintai firman Tuhan. Supaya apa? Firman Tuhan itu yang memenuhi pikiran kita, memenuhi hati kita. Dengan demikian kita akan bisa melihat segala sesuatu dari terang firman Tuhan. Jadi bersyukur itu Bapak, Ibu, dan Saudara, menerima segala pemberian Tuhan. Suka maupun duka, sehat maupun sakit, kelimpahan maupun kekurangan. Dan menjalaninya bersama dengan Tuhan. Menerima segala kenyataan hidup. Nrimo, kalau orang Jawa bilang nrimo. Legowo. Dan ketika kita sudah menerima, kita legowo, menjalaninya bersama dengan Tuhan. Jangan menjalani sendiri. Kalau jalan sendiri abot, ora kuat. Maka Tuhan berkata, hai engkau yang letih lesu dan berbeban berat, datanglah kepadaku, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Maka apa yang menjadi pergumulan kita, kerinduan kita, mari kita bawa kepada Tuhan di dalam doa. Tuhan akan menunjukkan jalan kepada kita. Dan yang paling penting, Tuhan berikan kelegaan bagi kita. Memang Bapak, Ibu, dan Saudara, Alkitab ini juga menuliskan kisah-kisah bahwa dalam hidup orang percaya itu tidak ada yang kebal dengan penderitaan. Tidak ada yang kebal dengan pergumulan kehidupan. Semua orang kalau dia masih bernapas pasti memiliki pergumulan. Saya mau bertanya, di ruangan ini siapa yang enggak punya pergumulan hidup? Tunjuk jari. Oh, enggak ada. Saya termasuk bagian dari Bapak, Ibu, Saudara yang memiliki pergumulan kehidupan. Nah, tapi menarik Bapak, Ibu, dan Saudara, bahwa Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang mengerti kita. Maka dia memberikan penghiburan, pengharapan kepada kita. Janjinya Tuhan nyatakan kepada kita dan kita temukan di dalam Alkitab. Apa yang Tuhan katakan? Bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi tidak ada pencobaan, tidak ada ujian hidup yang melebihi kekuatan kita. Tuhan tahu kapasitas kita, Tuhan tahu mampunya kita sepiro, dan Tuhan memberikan segitu. Jadi ketika kita dihadapkan dengan pergumulan hidup, jangan cengeng. Jangan menjadi Kristen yang cengeng, tapi jadilah Kristen yang dewasa. Dewasa berani menghadapi pergumulan itu, jalani. Minta petunjuk Tuhan. Dan dikatakan pada waktu kamu dicobai ia akan memberikan jalan keluar. Jadi Tuhan memberikan jalan keluar. Supaya apa? Kita kuat menanggungnya. Dan yang selanjutnya dikatakan Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Pertanyaannya, ketika kesulitan kehidupan datang, masihkah kita mengasihi Tuhan? Bagaimana kita bisa tahu kita mengasihi Tuhan? Firman Tuhan berkata, siapa mengasihi Tuhan, dia menuruti perintah Tuhan. Artinya kita menjadi pelaku-pelaku firman. Kita tetap setia, kita tetap taat kepada Tuhan. Kita mengikuti jalannya. Maka kalau itu yang kita lakukan, apa yang dituliskan oleh Rasul Paulus di dalam Filipi pasal 4 ayat 13, itu juga yang akan kita katakan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku.
Dan juga sama seperti pemazmur, apapun itu situasinya, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Betapa Tuhan itu sungguh luar biasa baik bagi hidup kita. Mari kita ingat, kita hitung berapa banyak berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Jika Tuhan memberkati kita di masa lampau, di masa kini dan masa yang akan datang pun, Tuhan akan memberkati kita. Saya akan mengakhiri renungan ini dengan sebuah tulisan. Ini saya ambil dari Google, bukan saya yang menulis ya Bapak Ibu Saudara. Kesulitan dan penderitaan dapat melanda setiap orang percaya. Tetapi hanya mereka yang tahu bersyukur pada Tuhan yang dapat melewati semua itu dengan tegar. Ada kuasa ketika kita bersyukur. Karena bersyukur itu artinya kita mengandalkan Tuhan. Bersyukur itu adalah kita percaya Tuhan bekerja, Tuhan berkarya, dan Dia setia memberikan yang terbaik bagi setiap kita. Kiranya hati kita dipenuhi dengan rasa syukur, supaya dalam setiap keadaan, terlebih di dalam situasi sulit, kita pun mengucap syukur dan terus berkata, Engkau Tuhanku, Tuhan yang sangat baik, Tuhan yang setia, memberikan yang terbaik bagi hidupku. Saya pun akan mempersembahkan hidupku dan segala apa yang Tuhan berikan kepadaku untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, ampunilah kami jika dalam hidup ini Tuhan, kami sering mengeluh, kami sering mempertanyakan keadilan Tuhan, sehingga kami lupa mengucap syukur atas segala apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Tolonglah kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami mampu mengucap syukur di dalam segala keadaan. Karena sesungguhnya itu yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Mampukan kami ya Bapa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya yakin dan percaya kita semua diberkati, amin. Beri tepuk tangan yang luar biasa untuk kita semuanya. Terima kasih untuk Ibu Pendeta Rotua yang sudah memberkati kita dengan kebenaran firman Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, mana yang lebih besar masalah atau kasih Tuhan yang telah kita terima? Jika mau jujur, kasih Tuhan itu jauh lebih besar daripada masalah apapun. Jadi kekuatan di dalam setiap kehidupan kita. Di saat kita lemah, kita masih punya Tuhan yang besar. Maka daripada itu penuhi dengan ucapan syukur di dalam kehidupan kita. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Sebab Tuhan adalah kekuatan bagi kita. Engkaulah kekuatanku. Mari bangkit berdiri bersama-sama saudaraku yang dikasih Tuhan. Kita responi kebenaran firman Tuhan untuk kita percaya dan mengaku bahwa Tuhan adalah Tuhan kekuatan kita. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa, aku tak akan goyah, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sekali lagi mau katakan bersama-sama, Engkaulah kekuatanku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Aku
Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Bukankah kasih Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita akan melimpah dalam kehidupan kita? Maka daripada itu saudaraku yang dikasih Tuhan, bagi setiap kita yang saat ini mengalami pergumulan apapun, saya ingin berdoa untuk Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasih Tuhan. Untuk setiap kita yang mengalami pergumulan, silakan bangkit berdiri kepada Tuhan. Sebagai tanda bahwa engkau membutuhkan Tuhan yang luar biasa. Apapun tantangan dan kesulitan yang terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu dan saudara, percayalah kita punya Tuhan yang dahsyat. Kita punya Tuhan yang mampu untuk melakukan segala perkara. Dan tidak ada yang mustahil bagi nama Tuhan. Kami percaya Kau Allah yang turut bekerja dalam segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Maka saat ini dengan segenap hati kami mau berseru kepadamu ya Tuhan. Ya Aba, ya Bapa. Allah sumber kekuatan kami. Allah sumber mujizat bagi kami. Allah yang senantiasa mendatangkan kebaikan, yang menyatakan segala sesuatu yang indah pada waktunya. Biarlah pertolongan-Mu akan nyata bagi setiap anak-anak-Mu yang saat ini bangkit berdiri Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan mereka saat ini Tuhan, kami percaya Engkau yang berdaulat di dalam kehidupan mereka, menuntun dalam kehidupan mereka. Terulur tangan yang penuh dengan kuasa, mengadakan semua mukjizat yang dahsyat dan ajaib, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan. Pertolongan Tuhan nyata bagi setiap anak-anak-Mu saat ini Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, berkati dalam kehidupan mereka saat ini Tuhan. Sehingga di saat pertolongan Tuhan ada dalam kehidupan mereka, mereka akan semakin indah di dalam Tuhan, dan mereka akan semakin melihat bahwa ada tangan Tuhan yang menyertai mereka, yang mengubah sesuatu yang mustahil menjadi tidak mustahil, sesuatu yang tak mungkin bisa menjadi mungkin di dalam setiap kehidupan mereka. Kuatkan dan teguhkanlah anak-anak-Mu saat ini Tuhan. Bila apapun yang menjadi seruan mereka saat ini Tuhan, bila tangan Tuhan sudah mulai merendah untuk mendatangkan sukacita, jawaban tepat pada waktunya di dalam kehidupan mereka. Karena kami tahu bahwa Allah adalah Allah yang senantiasa melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib di dalam setiap kehidupan kami. Betapa panjang lebar dan panjangnya dan tingginya kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami yakin dan percaya hari ini mata Tuhan tertuju bagi setiap anak-anak-Mu. Tangan-Mu terulur bagi mereka, memberikan pertolongan yang dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudaraku yang dikasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap apapun yang menjadi bagian dalam pesawat kami, untuk gereja Mu di tempat ini. Kami berdoa untuk Bapak Gembala Sidang kami, Pendeta Sugiarto yang saat ini melayani firman Tuhan di GKI Tanah Mas. Kami percaya di dalam nama Yesus Kristus, kuasa Tuhan menyertai, berkat Tuhan limpah. Kau pakai hamba-Mu untuk menjadi berkat, saluran berkat bagi sidang jemaat Tuhan di sana. Kami percaya Allah yang Immanuel menyertai, memberkati, sehingga pelayanannya dibuatnya berhasil. Kesehatan, kekuatan Tuhan limpahkan. Kami juga berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang berulang tahun sepekan minggu yang lalu, untuk Mardiasih, Sigit Purnomo, Naomi Sponium, Joy Elkananti, Vibita Abigail, Tabita Hanawati, Ibu Lydia Setiani, Deborah Alvina, Catur Bisono, Esther Bujiati, Deborah Wulan, Sri Daningsih, Deborah Puri Ratna, Yohanes Wijaya, Karisma Setiawan, dan Deborah Simka Kurniawati. Kami berdoa di dalam nama Yesus, berkat melimpah atas kehidupan mereka, memberkati studi, pekerjaan, bisnis mereka, akan keluarga mereka diberkati oleh Tuhan. Tangan Tuhan yang penuh dengan kuasa membukakan tingkap-tingkap berkat-Mu di dalam setiap kehidupan mereka, sehingga dibuatnya berhasil langkah perjalanan hidup mereka, dan semakin dalam pertambahan usia dalam kehidupan mereka yang diberkati oleh Tuhan, mereka akan menjadi orang-orang yang setia dan hidup dalam ketaatan akan firman-Mu. Kami juga berdoa Tuhan, bila Tuhan juga akan memberkati untuk Ibu Pendeta Rotua Nurhayati Sinaga dalam pelayanan, bahkan dalam keluarga, bahkan dalam setiap sidang jemaat yang Tuhan sudah percayakan dalam pelayanan hamba-Mu ini. Kami akan percaya GKMI Surakarta akan diberkati oleh Tuhan. Sidang jemaat dipakai oleh Tuhan menjadi alat untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kau pakai hamba-Mu, Ibu Pendeta Rotua Nurhayati Sinaga beserta dengan suami, untuk melebarkan kerajaan Allah di Surakarta. Kami percaya banyak jiwa-jiwa kebudayaan datang dan mengalami mukjizat daripada Tuhan melalui setiap hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Kami juga berdoa
untuk pergumulan hamba-Mu. Kami akan percaya bahwa sesuatu yang tidak mustahil bagi Tuhan untuk membukakan sesuatu keajaiban bagi keluarga hamba-Mu. Kami akan percaya tangan Tuhan yang kuasa akan terus memberkati sesuatu yang terbaik dan yang paling baik. Nama Tuhan akan semakin ditinggikan dan akan menjadi sebuah kesaksian yang luar biasa. Kami juga berdoa Tuhan untuk kota Semarang tercinta dan bangsa kami Indonesia. Kami merindukan damai sejahtera Tuhan turun bagi kota dan bangsa kami. Diberkati pemerintahan kami. Bahkan setiap program dan apapun yang dikerjakan dibuatnya berhasil untuk membangun kota. Bahkan bangsa ini menjadi lebih baik dan lebih indah. Kami serahkan di dalam nama Yesus Kristus. Biarlah berkat-Mu akan turun bagi kota dan bangsa kami. Dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Lawatan Tuhan nyata bagi kota dan bangsa kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Inilah doa sahabat yang kami naikkan kepada-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Anak Allah yang hidup kami berdoa. Haleluya. Amin. Serang kedagian kasih Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama untuk kita mengakhiri akan ibadah kita hari ini. Mari berikan sorak-sorai bagi Tuhan yang sudah memberkati kita. Dan inilah pengakuan kami Tuhan, besarlah Engkau Tuhan. Haleluya. Dan besar dan ajaiblah Tuhan, sebagaimana Allah yang besar,
akan terus memberkati di dalam setiap kehidupan kami. Memberkati pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga. Memberkati pekerjaan kami, studi kami, pelayanan kami. Dan apapun yang kami kerjakan dibuatnya berhasil. Tangan Tuhan yang penuh dengan kuasa akan terus menggenapi janji-Mu dalam setiap kehidupan kami. Untuk menjadikan kami seorang pemenang dan bukan pecundang. Kepala dan bukan ekor. Terus naik dan bukan turun. Ajar hidup kami untuk tetap hidup dalam kekudusan dan kesetiaan akan firman-Mu. Sehingga hidup kami semakin berkenan di hadapan Tuhan. Sebentar kami akan meninggalkan tempat ini. Kerana Allah yang Immanuel menyertai memberkati perjalanan jauh maupun dekat. Dan berkati setiap kami. Agar kami dimampukan untuk tetap teguh di dalam Tuhan. Untuk tetap mengucap syukur di dalam segala keadaan kami. Karena itulah yang Tuhan kehendaki atas hidup kami. Dan sebentar sebelum kami undur dari tempat ini, kami akan mengarahkan hati kami untuk menerima berkat yang daripada Tuhan. Untuk itu kami akan mengangkat tangan kami untuk terima berkat yang daripada-Mu. Yaitu kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan berikan engkau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mulai hari ini sampai Maranatha tiba kali yang kedua, menjemput kita dalam awan kemuliaan-Nya untuk masuk dalam kerajaan sorga yang kekal dan mulia. Haleluya. Amin. Dan silakan duduk, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada satu pengumuman buat kita bersama untuk pemilihan majelis periode 2023 sampai 2025, di mana formulir akan dibagikan pada minggu ini di tanggal 16 Oktober 2022. Dan untuk foto calon majelis dapat dilihat Bapak Ibu dan Saudaraku di grup WA Publik. Begitu juga untuk Bapak Ibu yang belum masuk di dalam grup publik bisa melihat di bawah di mading sudah ada foto-foto dari Bapak Ibu yang akan menjadi calon majelis. Dan pilihlah 15 calon yang sudah menjadi bagian yang sudah ditetapkan, dan tentunya silahkan mengisi dengan huruf ya yang sudah diberikan informasi di setiap formulir yang ada. Dan untuk formulir tersebut dikembalikan sebelum tanggal 6 November 2022. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya dan selamat berhari Minggu. Tuhan beserta kita. Silakan kita melihat untuk warna. Shalom saudara, memang kita sebagai manusia kadangkala untuk mengucap syukur dalam keadaan sulit atau dalam keadaan duka kita susah untuk mengucap kata bersyukur. Tapi sebagai orang percaya kita wajib mengucap syukur kepadanya di dalam segala hal. Bersyukurlah selalu, bersyukurlah setiap hari agar kita lupa bagaimana caranya mengeluh. Yakinlah bahwa Tuhan selalu ada dan peduli serta rancangannya begitu indah kepada setiap orang yang selalu mengucap syukur. Sampai bertemu dalam kebaktian yang akan datang, Minggu 23 Oktober 2022. Dalam kebaktian 1, 2, dan 3, firman Tuhan akan dilayani oleh Pendeta Yulianto dengan tema Hidup yang dipenuhi dengan kebahagiaan. Dan berikut kita simak berita Gracia minggu ini. Tetap jaga kesehatan dan selalu bersukacita, karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tuhan Yesus memberkati.
Kami segenap majelis hamba Tuhan dan jemaat GKMI Sola Gracia mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Rotuan Nurhayati Sinaga yang telah menyampaikan firman Tuhan dalam ibadah 1 dan 2 GKMI Sola Gracia. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah Komisi Perempuan Magdalena, Selasa 18 Oktober 2022 jam 5 sore dengan tema Kebahagiaan dalam Memberi. Bersama Ibu Vita Ningrum di GKMI Sola Gracia. Ibadah Komisi Pemuda dan Remaja, Sabtu 22 Oktober 2022 jam 6 sore dengan tema Bukan Sekedar Hidup. Bersama Pendeta Yulianto di GKMI Sola Gracia. Ibadah Komisi Anak Amazing Kids, Minggu 23 Oktober 2022 jam 9 pagi dengan tema Tuhan Membebaskan Bangsa Israel di GKMI Sola Gracia. Tata cara pemilihan majelis periode 2023-2025. Pilihlah 15 calon majelis dengan cara menuliskan huruf atau abjad yang tertera di depan nama calon majelis yang ada ke dalam kolom yang telah disediakan. Foto calon majelis dapat dilihat di WA grup publik atau di papan pengumuman yang ada di basement. Formulir pemilihan yang sudah diisi dapat dikembalikan paling lambat Minggu 6 November 2022. Dan berikut jemaat yang berulang tahun sepanjang minggu depan. Atas nama Majelis, Hamba Tuhan, Gembala Tuhan, dan seluruh tim pelayan Tuhan hari ini mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Rotoa Nurhayati Sinaga atas pelayanannya pada hari ini, dan kepada jemaat kami persilakan pulang. Tuhan Yesus memberkati. Menyembah Dia, Yesus Kristus Tuhan. Hanya bersama-Mu Tuhan, kekuatan dan keyakinanku. Dalam hadirat-Mu Tuhan, nyata kuasa-Mu. Perlindunganku dari Yang Maha Tinggi, hidupku aman karena-Mu. Kau hadirkan atmosfer surga, memenuhiku dengan sukacita.
atmosfer surga. Mari sama-sama nyanyikan. Hanya bersamamu Tuhan, kekuatan dan keyakinanku. Dalam hadirat-Mu Tuhan, nyata kuasa-Mu, perlindunganku dari Yang Maha Tinggi. Hidupku aman karena-Mu. Kau hadirkan atmosfer surga, memenuhiku dengan sukacita. Hanya dekat-Mu Tuhan ku rasakan atmosfer surga.